Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Iya, kurang kencang loh, kakak belum dengar dari sini. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, hebat adik-adik sekolah minggu. Kakak sudah membayangkan adik-adik pasti semua udah pada mandi, sudah cantik ya. Semua Alkitabnya sudah disiapkan kan? Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya, agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Oke adik-adik, hari ini tanggal 3 Oktober 2021, tema kita adalah kecil sudah berani. Sekali lagi sama-sama katakan ayo, kecil sudah berani. Oke adik-adik, coba perhatikan apa yang Kak Rini pakai di kepalanya. Coba apa yang Kak Priska pakai di kepala dan Kak Mesti ini. Ini apa? Hah? Bunga? Kok kakak dengar dari sini bunga? Ini bunga ya? Bunga ya? Bukan adik-adik. Oh iya, mahkota. Yes, mahkota. Sekarang kami bertiga di depan ini pakai mahkota. Biasanya yang pakai mahkota itu siapa ya? Raja. Coba. Iya, raja. Jadi di sini kecil sudah berani. Maksudnya kecil itu sudah berani menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin ya, sudah kecil, masih kecil sudah berani menjadi seorang pemimpin. Ya adik-adik, siapa dia ya? Siapa yang masih kecil itu sudah berani menjadi seorang pemimpin? Kalau adik-adik sudah berani nggak menjadi seorang pemimpin? Iya, pasti harus berani. Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, harus berani dan pasti siap menjadi seorang pemimpin. Adik-adik, nanti kita dengarkan cerita firman Tuhan tentang siapakah dia seorang anak kecil yang sudah berani menjadi pemimpin ya. Oke, sekarang adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi selamat pagi Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi Tuhan sama-sama. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang semangat ya, kita angkat pujian ini, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya, bertambah indahnya, bertambah-tambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, kita masih bernyanyi ya. Kita angkat satu pujian, Ayub Setia.
Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu boleh memampukan kita melakukan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus itu boleh menolong kita dalam hal apapun juga. Menyembuhkan kita dari sakit, ya adik-adik, membantu kita dalam keseharian kita. Kita mampu karena Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita masih bernyanyi ya. Kita angkat satu pujian kembali. Aku anak raja. Siapa anak raja? Saya. Iya, adik-adik sekolah minggu semua ada anak raja. Jadi mari kita katakan, aku anak raja. Hebat ya. Sudah capek? Belum. Oke, kita istirahat dulu. Adik-adik silahkan duduk. Kita mau berdoa. Ya, kita bersatu dalam doa. Sikapnya berdoa yang benar. Tidak boleh colek-colek kakak atau adik yang ada di sebelahnya ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online Tuhan, tapi kami anak-anak sekolah minggu tetap semangat karena Tuhan Yesus masih berikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah kami ini Bapak boleh berlangsung baik hingga awal sampai akhir nanti. Tuhan, kami juga berharap agar pandemi COVID ini cepat berlalu Tuhan Yesus, agar kami boleh melakukan ibadah kami di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap semangat mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita angkat lagi pujian kita. Berani tampil beda ya. Adik-adik harus berani tampil beda. Tampil beda dalam apa? Dalam melayani Tuhan. Oke, kita angkat pujian berani tampil beda. Saat iblis merayu
kasih adik-adik. Oke, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan titah yang dibacakan oleh adik-adik teman-teman kita dari GKPS Batam. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Titah nampatoluhon, lang malos sobuton goran ni naibata, anggolang tiba jujur ni aihona uhum nido magirang sagala namarhampungkon goran ni. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik GKPS Batam. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ya? Iya, kita tunggu sebentar lagi. Siapa kakaknya yang akan membawakan firman Tuhan ya? Oke, kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah berdoa. Pasti sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini meskipun dari rumah kami saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus untuk mengajari dan menolong kami supaya kami mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak hari ini? Cerita apa kita hari ini? Hari ini kita bercerita tentang seorang anak kecil. Usianya masih 8 tahun. Dan dia diangkat menjadi raja. Hah? Bisa ya? Usia 8 tahun itu kelas berapa ya adik-adik ya? Kelas 3 SD ya. Tapi di Alkitab ada seorang anak kecil yang sudah diangkat menjadi raja. Siapakah dia adik-adik? Yuk kita lihat pembacaan firman Tuhan di buku Alkitabnya. Siapakah dia? Siapa anak tersebut? Kita buka 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 2.
Ayo dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Siapakah anak tersebut yang diangkat menjadi raja ketika dia masih kecil? Sudah ya? Baik, kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Baik, adik-adik sekolah minggu. Tadi kita sudah membaca bersama-sama seperti yang kakak sampaikan tadi. Seorang anak kecil yang berusia 8 tahun sudah terpilih menjadi seorang raja. Siapa tadi dia dalam nats Alkitab ya? Siapa? Ya, Yosia. Seorang anak kecil ketika dia berumur 8 tahun, dia sudah terpilih menjadi seorang raja. Yuk kita berkenalan dulu dengan Yosia. Siapa dia? Kenapa dia terpilih menjadi raja? Apa kelebihan Yosia ini? Ayo kita saksikan dulu yang satu ini. Suatu kali Beka mengajak adiknya untuk coret-coret dinding. Tapi adiknya tidak mau. Dia berani berkata tidak karena dia tahu perbuatan itu tidak benar. Hari ini kita belajar dari seorang anak di Alkitab yang berani memilih yang benar. Halo teman-teman, namaku Yosia. Umurku 8 tahun, tapi aku sudah jadi raja karena papa dan kakekku meninggal dunia. Papa dan kakekku tidak suka menyembah Tuhan. Mereka membuat rumah yang bukan untuk Tuhan loh. Aku tidak mau seperti mereka. Selain itu, mereka juga menyembah bulan dan bintang-bintang. Aku tidak mau. Aku maunya hanya menyembah Tuhan. Aku mau memilih untuk menyembah Tuhan. Maka aku suruh orang-orang untuk membuang semua benda-benda dan menghancurkan semua patung-patung yang disembah kakek dan papaku. Sekarang aku mulai besar. Aku pergi ke rumah Tuhan. Hatiku sedih melihat ada bagian rumah Tuhan atau gereja yang mulai rusak. Maka aku suruh orang memperbaikinya. Tukang-tukang yang disuruh Yosia bekerja mulai memperbaiki bait Allah. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu. Hei lihat, aku menemukan sesuatu. Bukankah ini kitab Taurat? Kitab Taurat ini udah lama hilang. Kitab Taurat ini isinya firman Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepada Raja Yosia. Wah, senangnya kitab Taurat yang lama hilang akhirnya ditemukan. Kitab Taurat ini isinya perintah Tuhan loh, firman Tuhan loh. Aku harus membaca dan mempelajarinya. Lalu aku harus mengajak semua orang untuk melakukan isi dari kitab Taurat itu. Wah, aku melihat semua orang bergembira karena kitab Taurat itu ditemukan. Kami harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalamnya. Kami mau memilih melakukan yang benar dan mengikut Tuhan. Wow, hebat sekali ya. Tadi sudah lihat kan videonya? Yosia itu siapa? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Dan ternyata adik-adik, ada rahasia seorang Yosia.
Tadi sudah dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Tuhan mengangkat raja, seorang anak kecil yaitu Yosia, usianya pada saat itu masih 8 tahun. Hebat ya. Dan Alkitab juga tadi kalau kita sudah baca adik-adik ya, 31 tahun Yosia menjadi raja. Wah, hebat sekali adik-adik. Yosia bisa memimpin bangsa yang besar. Yosia siap menjadi pemimpin selama 31 tahun. Wow, tepuk tangan dong. Kita bisa belajar dari seorang Raja Yosia ini adik-adik. Apa rahasianya? Tadi adik-adik sudah lihat ya. Ternyata Yosia ini adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Yosia berani. Meskipun dia masih kecil, dia berani menantang dosa. Yosia berani menentang kejahatan ya. Tadi dalam video tadi apa dikatakan? Meskipun papanya, meskipun kakeknya melakukan hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka, Yosia tidak mau ikut-ikutan. Wah, bagaimana dengan kita adik-adik? Ternyata Yosia ini kecil-kecil sudah berani ya. Kalau firman Tuhan minggu yang lalu, Kak Yanti cerita tentang seorang Daud. Tapi kali ini kita belajar dari seorang Yosia yang umurnya masih kecil. Kalau sekarang usia adik-adik, ini adalah usia kelas 3 SD. Tapi Yosia bisa menjadi seorang pemimpin yang besar selama 31 tahun. Luar biasa adik-adik. Yosia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ternyata adik-adik, ini adalah rahasia besar dari seorang Yosia. Mengapa Yosia berani? Mengapa Yosia berani menentang kejahatan, menumpas kejahatan yang dilakukan papanya, yang dilakukan neneknya? Karena Yosia percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang bagaimana dengan kita? Ternyata kalau kita belajar dari seorang Yosia ini, anak kecil, seorang Yosia mampu menjadi pemimpin. Kalau pemimpin itu apa deh? Dia bisa melakukan tugasnya. Apa tugas kita? Sekarang tugas kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai pelajar. Apa tugas kita? Atau seringkali kita bilang, kan aku masih kecil, aku gak berani, aku gak bisa. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Yosia adik-adik. Yosia berani. Kenapa? Karena Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, hidup benar itu maksudnya apa ya? Ukurannya apa? Ukurannya adalah firman Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, ketika tadi kalau kita lihat video itu, ketika raja, ketika pasukannya menemukan kitab suci itu, Yosia begitu bersyukur sekali. Dia mengatakan, ini kitab yang hilang itu. Yosia bergembira ketika kitab yang pernah hilang sudah ditemukan kembali. Karena apa? Yosia mengatakan, firman ini, kitab ini banyak di sini. Ajaran firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Gemar baca firman Tuhan gak? Jangan-jangan pagi-pagi masih ngantuk, gak mau saat teduh, gak mau baca firman. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Yosia. Dia senang, dia gemar membaca firman Tuhan. Sehingga apa? Yosia ini berani menentang tadi, menentang dosa. Yosia tidak kompromi dengan dosa. Ayo, mampu gak kita berkata tidak untuk dosa? Tadi kan kata lagu pujian kita, berani tampil beda. Yosia juga berani tampil beda adik-adik. Sekarang kakak mau tantang dulu adik-adik Resort Batam. Mau nggak
berani nggak tampil beda? Berani ya? Ya kita harus berani. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik bilang, Kak, kan sekarang ini nggak mungkin saya menjadi raja. Nggak mungkin kan presiden umur 8 tahun. Ya, pada saat itu Yosia dipilih menjadi raja. Saat ini adik-adik GKPS Resort Batam dipilih menjadi anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu apa? Yang taat kepada Tuhan adik-adik. Yang berani berkata tidak kepada dosa. Yang berani untuk menolak hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita bisa berani? Apakah karena kita punya mama atau papa? Tidak. Tapi Yosia di sini berani karena dia mengandalkan Tuhan adik-adik. Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ayat yang kedua tadi katakan, Yosia tidak berani menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maksudnya apa? Jalannya lurus aja, Kak. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sekarang adik-adik, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kita kepemimpinan. Sekarang menjadi pemimpin apa? Jadilah pemimpin untuk diri sendiri. Bisa? Bisa dong. Ada tugas-tugas sekolah, tugas-tugas yang diberikan mama, yang diberikan papa, diberikan guru sekolah minggu. Ketika adik-adik bisa melakukan itu, adik-adik juga adalah seorang pemimpin. Ya, ketika adik-adik mampu memimpin diri sendiri, mengerjakan tanggung jawab adik-adik, adik-adik juga adalah seorang pemimpin. Mulailah dari diri sendiri. Ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan bisa memimpin untuk kelompok yang lebih banyak lagi. Apalagi yang mau kita pelajari dari Yosia ini? Tadi kakak sudah sampaikan, yang pertama adalah Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun Yosia masih kecil, Yosia melakukan tanggung jawabnya. Adik-adik juga, kalau seringkali kita mengatakan, kan aku masih kecil, aku kan nggak bisa, umurku kan masih 8 tahun. Mari hari ini, mari kita belajar dari seorang Yosia. Dia meskipun masih kecil, mampu melakukan tugasnya. Mulai hari ini, mari. Yosia ini memberikan contoh kepada kita semua. Kepada semua adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam. Termasuk juga kakak guru sekolah minggu. Kak Herlina juga, kakak-kakak guru sekolah minggunya juga. Kalau kita lupa dengan tugas kita, tanggung jawab kita, mari belajar dari seorang Yosia kecil ini. Sehingga apa? Dia mampu menjadi raja selama 31 tahun. Dan yang kedua, apa adik-adik yang mau kita tiru dari Yosia ini? Apa? Tidak mau kompromi dengan dosa. Contohnya, ayo kita pergi aja, kan gak ada yang tahu. Hati-hati, Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan ketika papa dan mamanya bekerja. Adik-adik melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Maha melihat. Tapi Yosia di sini tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak membelok ke kiri, membelok ke kanan, tidak. Ini juga harus kita pelajari. Ternyata sebagai anak-anak Tuhan, marilah tetap hidup dalam kebenaran. Berani tampil beda. Berani berkata tidak kepada dosa. Amin. Adik-adik, mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa hadiah kita? Kalau Yosia menjadi raja, mahkota seperti yang kakak pakai ini. Orang yang sudah berhasil, seorang pemenang, itulah yang layak menerima mahkota. Amin.
Adik-adik mau menerima mahkota? Teruslah berjuang. Ketika adik-adik siap mau terus hidup dalam firman Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, berani melakukan kebaikan-kebaikan, Tuhan akan memberikan mahkota. Ini mahkota adik-adik. Ini adalah mahkota lambang kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa itu? Kakak, adik-adik sekolah minggu, papa dan mama, kita semua akan menerima mahkota yang terbaik, mahkota yang berharga dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita. Selamat menjadi anak-anak yang tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Yosia, anak kecil yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa yang begitu besar. Kami juga bersyukur Tuhan, ketika Tuhan memilih kami menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami rindu juga diberkati seperti Yosia. Biarlah kami juga menjadi Yosia masa kini, menjadi anak-anak yang berani berkata benar, berani berkata tidak kepada dosa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajari setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita respon firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Stop, ku mau katakan. Apa yang sudah Tuhan buat untuk kita? Apa yang sudah Tuhan Yesus buat untuk adik-adik? Yuk kita katakan dengan lagu Stop, ku mau katakan. Ayo adik-adik semua berdiri ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Katakan stop. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Selamatkan jiwaku. Diam di hatiku. Sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Selamatkan jiwaku. Diam di hatiku. Sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat. Katakan stop. Stop. Iya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau membacakan ayat hafalan. Semua boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 11.
Sudah dibuka Alkitabnya, yuk sama-sama dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi ya, sama-sama. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Baik adik-adik di rumah, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Anak-anak sekolah minggu, kami boleh beribadah dari rumah hari ini. Kami boleh bergembira, bersukacita dalam puji-pujian kami hari ini. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini.
Engkau memberkati semua anak-anak yang sudah memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak yang sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini untuk pelayanan kami di tengah-tengah sekolah minggu. Berkati juga orang tua kami, papa dan mama yang berjuang membesarkan kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kedua orang tua kami, berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Bahkan kami tetap berdoa Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami, Engkau pulihkan bangsa kami, supaya kami boleh beribadah kembali Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, kekurangan kami, kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami diampuni, dikuduskan melalui darah-Mu yang kudus, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada urnami, hasetorang ganup, seng bodalan nami, salahkan atursa, dop ham hasoman nami, torang agi huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah selanjutnya. Tetap semangat buat adik-adik. Sebelum kita berpisah, kita bernyanyi Horas B Mahita. Horas B Mahita, Horas B Madakohor, Gedao Gedadohor, Horas B Mahita, Horas, Horas, Horas. Dadah, shalom. Sampai Selamat hari bertemu Minggu. kembali. Tuhan Yesus memberkati.